kamar. Iya. Kenapa emang? Emang lu nggak mau ke kuliah? Nggak mau pergi kuliah? Gue mau kuliah, cuman gue nyusul. Jadi kalian duluan aja. Gue masih ada tugas. Tugas apaan sih, Ki? Bapak negara, orang kita nggak ada tugas kok. Ya, lu nggak ada tugas. Gue ada tugas pribadi, oke? Jadi silakan duluan. Tugas pribadi apaan tuh? Tumben. Ya ada lah, nggak usah kepo. Cowok kok kepo. Terutama sama lo, Ki. Gue tahu banget sikap gue nih bener-bener ngeselin. Atau mungkin bahkan gak bisa dimaafin. Jadi kalau misalnya lo gak bisa maafin gue pamit aja. Loh sayang, kamu mau berangkat kuliah? Kamu kan lagi gak enak badan semalam. Udah gak usah kuliah deh sayang. Izin aja ya. Lihat Giska sekarang, udah gak apa-apa kan? Are you sure sayang? I'm sure, Mami. Kalau nggak Mami yang anterin deh ya. Kalau nggak Pak Jajang deh yang anterin. Jadi hari ini kamu gak usah nyetir seharian. Nggak perlu, Mami. Giska bisa sendiri. Sekalian Giska mau minta izin sama Mami, bakal pulang malam. Mau ngerjain tugas kelompok. Ya udah kalau kamu feeling better today, pokoknya anak Mami harus semangat. Harus dapetin apa yang kamu mau. Emangnya Giska terlihat semenyedihkan itu ya, Mom? Siapa bilang? Enggak kok. Justru anak Mami ini harus jadi anak yang tangguh. Ya, harus kuat, harus semangat. Oke? Mana big smile-nya? Love you pokoknya. Love you more, Mami. Have fun at college ya. Have fun belajarnya. Of course. Semangat. Semangat. Jadi Giska berangkat ya, Oke, Mom? bye-bye. Bye, Mami. Bye. Woi, kau. Woi, David. Kawan. Ale mau kemana tuh? Masa Ale mau pindah, kawan? Vin, kita bisa bicarain yang baik-baik loh. Iya, Vin. Dengar ya, semua masalah itu pasti bisa diselesaikan dengan kepala dingin. Jadi lo nggak perlu kayak gini. Ambil, Vin. Maksud gue pamit ke kampus. Hah? Kalau kalian belum bisa maafin gue di sini, ntar gue usaha lagi minta maafnya di kampus. Bener-bener lu nyesel gue nahan lu tadi. Tawa lu. Terus. Lagi. Ya ampun. Ini anak paling keterlaluan sekali loh sama ketorang semua. Vin. Oke, gue bakal maafin lo. Asal lo penuhin syarat dari gue. Apapun itu akan gue lakukan asalkan lo mau maafin gue dan kasih kesempatan untuk gue perbaiki kesalahan gue. Gue bisikin. Buat apaan? Mau nggak? Ya udah kalau Ya mau lah, mau apapun akan gue lakukan kok. Yang penting lo mau kan maafin gue dan kasih gue kesempatan untuk perbaiki kesalahan gue. Ini baru brother. Selamat pagi. Oh iya guys. Sini tempat, kasih tempat. Iya, kasih celah toh. Gue cuma pengen bilang, sorry banget ya, gara-gara masalah gue sama Davin tuh jadi kena imbasnya ke kalian. Dan juga gue pengen ngucapin terima kasih atas bantuan dan
dukungan kalian. Kan damai enak, gitu dong. Enak. Enak. Ya udah kali yuk, kita mau berangkat kampus apa enggak? Iya. Mau kampus apa enggak? Betul, Kak. Ayo. Astagfirullahaladzim. Kok ada di sini juga? Ya ampun. Karin! 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 Aduh, Sini lah. apa sih, Bu? Ini coba kamu lihat. Ada jejak kaki siapa kayak gini? Sampai ke situ-situ loh. Jangan-jangan semalam ada maling yang kesini. Coba kamu cek di kamar kamu, ada barang yang hilang apa enggak? Ayo cepet. Bu, udah Bu, jangan panikan gitu dong Bu. Ya ini, aduh ya palingan juga orang iseng, nggak mungkin lah ada maling. Gimana Ibu nggak panik sih? Masa orang iseng kayak gini? Ibu kan sama kamu udah tinggal berapa tahun di sini, nggak pernah ada jejak kaki kayak gini. Ya bisa jadi kan ini orang tukang listrik atau tukang air. Kan suka biasanya ngecek pagi-pagi atau malam-malam. Nah ini sampai ke situ loh, nah Ibu lihat tuh, kamu lihat sendiri deh, coba. Masa ada orang iseng kayak gitu? Masa meriksa meteran kayak gitu sih? Kayak nggak mungkin deh. Ya kan bisa jadi, nggak ada yang tahu. Udahlah Bu, ngapain sih dipikirin ginian doang? Biarinlah, lagian kalau misalnya ada maling, pasti kita kan kebangun, gerasak gerusuk. Ya kalau lain kali kayak gini lagi gimana? Kalau kenapa-napa gimana? Udah Ibu, nggak apa-apa, tenang aja. Ya, Ibu udah masak belum? Belum. Oh ya udah kalau gitu masak aja yuk Bu. Karin mandi, Ibu masak. Soalnya Karin bentar lagi mau berangkat kuliah nih. Ya udah, tapi abis itu Ibu harus bersihin nih. Ya udah. Udah mau mandi deh. Ibu masak ya? Mau apa? Apa aja? Iya. Maafin aku ya Bu. Aku harus bohongin Ibu lagi. Ternyata geng ini udah pada gencatan senjata ya. Aduh, kita nggak merhatiin ya guys ya. Emang nggak ada siaran ulang apa? Boleh kali diulang. Kalau bisa live di sini. Karena ini momen yang paling langka untuk dilewatkan, ya kan? Yoi. Reka adegan gitu. Reka adegan. Mamae. Radit, Oik, Maman, Ardi. Berubahlah oleh pembaruan budimu. Ya, masa setiap hari ya, segala hari kamu orang ini nggak ada kerjaan yang lain. Mau cari gara-gara sama kata orang semua. Terus ini masih pagi-pagi loh. Masa kamu orang mau datang terus mancing keributan sama kata orang semua? Berubahlah kawan. Tahu, mending mancing ikan tuh di belakang kosan. Anda ngasal. Daripada lo nyuruh kita mancing ikan di belakang kosan, ya kita mending mancing amarah kalian semua lah, ya nggak guys? Oik, giliran ntar kita kepancing, lo semua yang playing victim. Aduh nak, karena saya curiga sekali nih. Kalau udah kumpul-kumpul begini, biasanya mau tawuran. Enggak, Pak Tarno itu salah. Justru kalau misalnya si Radit CS ini nggak cari ribut sama geng kabel, kita nggak akan ribut, nggak akan tawuran. Pak Tarno tahu sendiri kalau geng kabel itu cinta damai, peace out. Oh, cari muka dia. Wah, cari muka. Udah, nggak usah ribut-ribut. Daripada kalian semuanya ribut-ribut begini, mendingan sampean-sampean ikut saya ke belakang. Buat ngebersihin sampah, diselokan. Biar bersih, biar nggak banjir, tak ya? Pak Tarno, mereka aja tuh Pak, mereka kan sebangsa limbah, jadi saling memahami. Tuh bener Pak, bisa-bisa mereka ngajak ngobrol sampahnya loh Pak, kan sama-sama sampah. Bener. Lagi pula Pak Tarno, mereka itu sekalian belajar. Udah bersihin sampah, bersihin akhlak. Iya. Masuk. Kawan-kawan, sudahlah. Lebih baik nih ya, sekarang kata orang kembali ke kamar masing-masing, siapin diri, siapin semuanya, dan kata orang go to kampus. Let's go. Ayo sudah yuk. Kabut lo semua. Ya, aku juga mau ngambil barang. Giska! Nih Giska, tungguin dong, Besti. Ya ampun, Giska.
Ih, Giska, lo kenapa sih dari tadi ngacangin gue, diemin gue kayak gak ada semangat gitu? Gak ada semangat. Giska, pasti lo kayak gini gara-gara kemarin kan lihat Rifki sama Karin. Giska, come on. Masa sahabat gue yang ceria kayak gini melo, melempem cuman gara-gara Rifki? Citel, lu tuh gak tahu perasaan gue kayak gimana. Jadi mending diem aja deh. Ya justru itu karena gue tahu banget perasaan lo. Gue tahu banget. Pasti lo lagi bucin-bucinnya kan sama My Honey Bunny Rifki. Bisa diem nggak? Hah? Ini lu ngomongnya kencang banget. Atau perlu gue kasih tau biar lu kasih tahu sama semua orang terus bikin gue malu? Iya, sorry. Giska, kalau misalkan lo emang suka sama Rifki, ya lo perjuangin dia aja. Masa lo down sih cuman gara-gara lihat Rifki sama Karin? Gue yakin kok, kalau misalkan lo usaha lebih-lebih lagi, lo bisa kok ngerebut Rifki dari Karin. Gini deh, gimana kalau misalkan kita buat Karin yang sedih aja? Gimana? Jangan lo yang sedih, gimana? Giska jorok. Mending gue jilat, kalau gue gigit sakit kan. Gak apa-apa, yang penting lo happy. Senyum dulu. Karina Swastika. Untung aja kemarin pas Karin lagi keluar nemenin ibunya, gue sempat fotoin identitasnya si Karin. Jadi kan gue tahu semua tentang dia. Hui, bener kan Karina Swastika. Terus alamat Jalan Teratai Hijau nomor 50. Oke. Terus tempat tanggal lahir, tempat Jakarta. Tanggal lahir 15 April 2004. Wais, Mamai, Bapak Negara. Ya ampun. Tumben toh, jam segini nih ya, Ale itu masih ada di dalam kamar. Iya. Kenapa emang? Emang lu nggak mau ke kuliah? Nggak mau pergi kuliah? Mau, gue mau kuliah, cuman gue nyusul, jadi kalian duluan aja. Gue masih ada tugas. Tugas apaan sih, Ki? Bapak Negara, kita nggak ada tugas kok. Ya, lu nggak ada tugas, gue ada tugas pribadi, oke? Jadi silakan duluan. Tugas pribadi apaan tuh? Ya ada lah, nggak usah kepo. Cocok kok kepo. Apaan sih? Nggak usah. Pasti nyembunyiin sesuatu, gue yakin. Gimana? Ambil. Mana sih? Ini anak sembunyi di sini ya. Awas kepo. Balikin nggak? Kaki gua. Kenapa? Wih, Mamai. Kawan, ini bukannya formulir pendaftaran pertandingan silat, kah? Iya, lu mau ngapain sih? Mau silat? Emang lu bisa? Kok gue sih baca nggak di situ namanya siapa? Karina Swastika. Bentar. Lo daftarin Karin pertandingan pencak silat. Emang Karin bisa silat? Bukan cuman bisa, ternyata bukan kaleng-kaleng tuh anak. Serius, dia bukan cuman jago tapi atlet silat. Sumpah? Mamai, kawan, ngomong-ngomong Ale tahu dari mana kalau kotoran punya calon ibu negara itu dia adalah atlet silat. Sejak kapan sih Bapak Negara kau ini berbohong? Aku ini lihat sendiri, di kamarnya itu banyak piala-piala pencak silat itu. Pertandingan silat dan juara-juara semua lagi. Bukan kaleng-kaleng kan? Asli, gue gak nyangka banget sama si Karin. Kukira kertas, ternyata keras. Kukira cupu, ternyata suhu.